葉孤城，人見人愛陸小鳳，人見人愛。Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas film Forbidden City Cop. Film yang dirilis pada tahun 1996 ini mengusung genre komedi dan aksi. Dan tentunya film ini dibintangi oleh aktor Hong Kong terkenal di masanya, yaitu Stephen Chow. Film dimulai ketika Ling Ling Fat yang diperankan oleh Stephen Chow memergoki 4 pendekar pedang yang akan bertarung di atas atap. Bingo.葉孤城. Namun 4 pendekar pedang tersebut berhasil kabur dan meninggalkan sebuah buku kungfu peri terbang. 太過分啦！我陸小鳳嘅零西一子，一子啊嘛嗱，一子啊嗱，教埋你啦，串。Ling Ling Fat sendiri adalah salah satu dari 4 agen rahasia dari klan Baolong yang bertugas untuk menjadi pengawal kaisar. Mereka semua adalah Ling Ling Kong, Ling Ling Hei, Ling Ling Fat, dan Ling Ling Choi. Ling Ling Kong memiliki keahlian jurus baju besi yang mana tubuhnya dapat menahan pedang dan pukulan kayu. Ling Ling Hei memiliki keahlian jurus kaki besi yang mana dapat menghancurkan batuan dengan tendangan kakinya. Ling Ling Choi memiliki keahlian jurus 5 pukulan yang dapat menahan dan mematahkan sebuah ujung tombak. Sedangkan Ling Ling Fat hanya seorang yang membuat penemuan-penemuan yang dianggap konyol dan tidak berguna, seperti kipas dari baling-baling helikopter dan meriam yang ditembakkan dari mulut. Ling Ling Fat yang mencoba meriamnya membuat bibir Fatian menjadi besar. Kaisar yang marah karena melihat kebodohan Ling Ling Fat kemudian memukulnya dan tidak akan menugaskannya menjadi agen rahasia. Di rumah, Ling Ling Fat juga menjadi seorang dokter. Dia mendapati seorang pasien pelacur yang mau menipunya, tapi pelacur itu gagal menipu karena Ling Ling Fat memanggil istrinya yang bernama Ling Kating. Ling Ling Fat menghabiskan waktunya untuk membuat penemuan-penemuan baru dan menghabiskan waktu bersama istrinya. Penemuan itu selalu dihargai istrinya, walaupun terlihat biasa saja. Memang istri yang luar biasa. Salah satu penemuannya adalah mesin penggerak ranjang untuk mantap-mantap yang dia perlihatkan kepada istrinya. Mungkin dari kalian wajib untuk mencoba mesin yang satu ini. Dan masih banyak lagi penemuan dari Ling Ling Fat seperti alat membantu untuk memasak dan kipas pembuang udara. Kemudian Ling Ling Fat dipanggil Fatian ke kerajaan hanya untuk mencuci piring. Sementara itu, di sisi lain, klan Gam ingin menguasai Tiongkok dengan menciptakan pengalihan isu bidadari terbang yang akan dibedah dan mengumpulkan semua dokter kerajaan Baolong ke pameran untuk dibunuh dan berencana membunuh kaisar.
Kaisar yang penasaran dengan isu bidadari terbang kemudian berangkat menuju pameran dengan ditemani 3 agen rahasianya. Sedangkan Ling Lifat yang mengetahui isu tersebut kemudian berangkat secara terpisah dari Kaisar dan berangkat bersama istrinya. Ketika dalam perjalanan, pasukan klan Gam yang dipimpin oleh si orang bermuka dua menghadang perjalanan Kaisar. Pasukan klan Gam melawan 3 agen rahasia yang akhirnya tewas semua, kecuali Kaisar yang mereka amankan. Sedangkan di sisi lain, Ling Lingfat menikmati perjalanannya bersama istrinya. Setibanya di tempat pameran, Ling Lingfat masuk ke dalam tempat bersama para dokter yang telah berkumpul dan meninggalkan istrinya di luar. Semua dokter sudah berkumpul di tempat pameran dan mereka semua sudah bersiap akan membedah alien yang mereka sebut sebagai peri terbang. Pasukan ninja klan Gam tiba di tempat pameran. Mereka menghabisi satu persatu dokter secara diam-diam tanpa sepengetahuan dokter lain. Seorang dokter yang bersiap akan membedah alien tersebut malah mempermainkan pisaunya. Sedangkan satu persatu dokter mulai tewas dan tinggal menyisakan dokter yang mengelilingi alien tersebut. Pisau yang dipegang dokter tersebut mengenai tangan alien itu dan membuat dia bangun dan berteriak. Dan ternyata alien tersebut adalah Kaisar yang dipakaikan baju alien oleh pasukan klan Gam yang mereka tangkap tadi. Para ninja yang bersiap akan membunuh para dokter kemudian pedangnya ditarik oleh Ling Lingfat dengan magnetnya dan para pembunuh kalah dengan seorang dokter yang ahli jurus pedang. Lalu muncullah si orang bermuka dua dan si orang bermuka dua mulai menyerang para dokter. Ling Lingfat yang jenius mulai berpikir untuk mengalahkan si orang bermuka dua. Dia pun bertarung menggunakan kejeniusannya melawan si orang bermuka dua. Ling Lingfat menggunakan magnetnya untuk bertarung dengan orang bermuka dua dan akhirnya si orang bermuka dua kalah dan tewas terbakar. Namun pertarungan belum selesai. Ling Lingfat yang keluar untuk mencari istrinya bertemu dengan si orang bermuka rata yang juga dari klan Gam beserta istrinya yang datang. Ling Lingfat yang bertarung sendirian menggunakan beling-beling helikopternya dan meriam mulut untuk melawan si muka rata dan istrinya beserta pasukan klan Gam.
dan mereka semua terlihat tewas terkena tembakan meriam dari Ling Lingfat. Kemudian istri Ling Lingfat datang bersama para wanita lain yang ternyata mereka sedang berbelanja di tempat lain. Para wanita itu melihat dan mengejek kaisar yang menggunakan baju alien tersebut. Mereka menyebutnya konyol dan sangat tidak pantas. Kemudian kaisar yang selamat merayakannya dengan tertawa bersama-sama di kerajaan bersama Ling Lingfat dan Fatian. Lalu kaisar memberikan mutiara yang ada di mahkotanya kepada Ling Lingfat sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkan kaisar. Dan kemudian mutiara itu dihadiahkan Ling Lingfat kepada istrinya. Dan istrinya sangat senang sekali melihat mutiara tersebut. Kemudian Ling Lingfat mendapat perintah dari kaisar untuk menyelidiki gadis yang bernama Zhou yang berasal dari klan Gam di sebuah tempat pelacuran, dan kaisar berniat untuk menjadikannya seorang danyang lagi. Kaisar yang mempunyai banyak danyang terlihat sedih karena semua danyangnya adalah ya tahu sendirilah. Lalu Ling Lingfat pergi bersama Fatian ke tempat pelacuran. Ling Lingfat menyamar sebagai wanita dan melihat seorang gadis yang duduk dengan sebuah cerutu di mulutnya. Ternyata gadis itu adalah Zhou yang sedang dicari Ling Lingfat. Kemudian Ling Lingfat pulang dan bertemu dengan istrinya. Ling Lingfat terus terbayang-bayang dengan kecantikan Zhou. Sedangkan istrinya bercerita akan menyiapkan acara ulang tahunnya besok dan akan dihadiri oleh keluarga besarnya. Diam-diam Ling Lingfat pergi sendiri ke tempat pelacuran untuk menemui Zhou dan juga diam-diam mengambil mutiara yang dia berikan kepada istrinya. Zhou yang menjamu para tamunya terlihat terkesan dengan kepandaian Ling Lingfat. Dan kemudian Ling Lingfat mendapat kesempatan pertama untuk masuk ke kamar Zhou. Di dalam kamar Zhou, Ling Lingfat memberikan mutiaranya kepada Zhou. Dan Ling Lingfat mulai jatuh hati kepada Zhou karena godaan Zhou. Kemudian scene berpindah di rumah Ling Lingfat. Di situ semua keluarga dari istri Ling Lingfat berkumpul untuk merayakan ulang tahun istrinya Ling Lingfat. Istri Ling Lingfat menanyakan mutiara yang ia berikan kepadanya, dan ayah mertua Ling Lingfat bercerita pernah melihat Ling Lingfat di tempat pelacuran. Ling Lingfat mulai kebingungan dan semua keluarga mulai curiga kepada Ling Lingfat, termasuk istrinya. Lalu Ling Lingfat beralasan memeriksa seorang pelacur yang sedang hamil. Semua keluarga tidak curiga dan tertawa bersama-sama. Lalu datanglah Zhou ke rumah Ling Lingfat untuk menemui Ling Lingfat. Ling Lingfat terlihat bingung, ditambah lagi Zhou memperlihatkan mutiara yang ia berikan kepada istri Ling Lingfat. Zhou yang akan dibunuh istri Ling Lingfat kemudian diancam Ling Lingfat dengan pecahan piring di lehernya. Ling Lingfat membela Zhou karena dia cinta kepada Zhou dan akan pergi bersama-sama.
放翻低只馬佢啊！你嚇親我朋友啊！你冇事啊嘛？冇事，對唔住，搞到你個場。 Lalu istri Ling Ling Fat membujuk Ling Ling Fat agar tidak pergi. Namun Ling Ling Fat menghantam dia dengan mutiara dan ia jatuh tersungkur. 我落個麵俾你食啊！ Kemudian Ling Ling Fat dan Zhou pergi bersama-sama ke sebuah tempat. Ternyata Kaisar sudah menunggu di tempat tersebut dan Zhou memfitnah Ling Ling Fat akan memperkosanya dan meminta kepada Kaisar untuk membunuh Ling Ling Fat. 佢嘅本來面目，我不惜以清白之軀作賭注。 Tapi ternyata yang ditangkap adalah Zhou. Ternyata semua itu adalah jebakan yang dibuat Ling Ling Fat untuk menangkap Zhou dan membuka kedok Zhou yang berasal dari klan Gam yang mereka curigai adalah si Mukarata yang masih hidup. 非凡咁冷靜，我已經知你係女人，整容我整得咁靚嘅，只剩翻一個冇面嘅死。 Dan Ling Ling Fat melibatkan keluarganya dalam rencananya berpura-pura mengkhianati 正話 istrinya. 一家大細喺屋企做戲嘅啫，各位觀眾。 喺正話嗰場戲裏邊，佢充分表現出一個俾老公拋棄嘅。 Dan di saat itu malah bagi-bagi piala nominasi pemain dengan akting terbaik dalam keluarga Ling Ling Fat. 最佳男主角就係阿芬外父。 Lagi tegang-tegangnya kok masih sempat ngelawak juga. 水準之作有目共睹㗎啦，你都要俾嗰條。 Dan ternyata Zhou adalah si Mukarata yang berubah menjadi wanita. Dia berniat mengelabui Kaisar dengan kecantikannya dan berencana membunuh Kaisar. Lalu si Mukarata menyerang semua pasukan Kaisar termasuk Fatian yang dia tinju. Lalu si Banji mengelabui si Mukarata dengan berputar-putar mengelilinginya dan mengikatnya dengan rantai. Si Banji terlihat pusing dan muntah-muntah. Ternyata rantai itu tersambung dengan alat penyambung petir yang akan menyambar si Mukarata. Namun rantainya berhasil diputus oleh si Mukarata. Ling Ling Fat yang berusaha menyambungkan rantai yang putus malah tersambar petir sendiri. Apes. Si Mukarata berhasil melepaskan ikatan rantai yang ada di tubuhnya dan Ling Ling Fat terlihat jatuh tersungkur setelah tersambar petir. Si Mukarata yang menyerang dan akan membunuh istri Ling Ling Fat kemudian dihentikan Ling Ling Fat yang bangkit dari sambaran petir. Setelah tersambar petir, Ling Ling Fat bisa menggunakan jurus pedang bidadari terbang yang ia pelajari di buku yang ia temukan pada awal film. Lalu ia menyerang si Mukarata dan akhirnya tubuh si Mukarata hancur dengan jurus pedang bidadari terbang yang ia gunakan. Dan akhirnya kerajaan Baolong hidup aman di bawah pimpinan agen rahasia yang sangat jenius, yaitu Ling Ling Fat. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next videos.